30 April 2014 merupakan hari yang sangat bersejarah buat mahasiswa dan mahasiswi LP3I Bengkulu. 61 orang angkatan ke-6 diwisuda di Aula Krakatau Hotel Horizon Bengkulu. Hadir dalam acara tersebut para Senat LP3I, Ihsan Hasibuan MSc, PB Arma Putra SPD, Bambang Herawan Hayadi MKom, Christian Adinegara Eskom SE, dan juga dihadiri Direktur LP3I Pusat Jakarta, Purnomo SEMM, Ketua HIPKI Provinsi Bengkulu, Dr. Haja Mary Whitman, Gubernur Bengkulu yang diwakili oleh staf ahli hukum dan politik, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta para orang tua wisudawan. Uniknya, dalam acara wisuda ini pemandu acara membawakannya dengan dua bahasa, Indonesia dan Inggris, sehingga acara ini menjadi menarik dan unik. Diawali dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Jesse Susanti dan Sari Talawa oleh Muhammad Gudawan Saputra. Dilanjutkan dengan sambutan Gubernur Bengkulu yang dalam hal ini diwakili oleh staf ahli bidang hukum politik Pakri Bustaman. Dalam sambutan tertulisnya, Gubernur Bengkulu sangat berterima kasih kepada LP3I yang telah membuat program yang sangat bagus, telah lama bekerja sama dengan berbagai dunia usaha, sehingga pemerintah sangat terbantu karena LP3I telah mengurangi angka pengangguran di Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Presiden Direktur LP3I College Jakarta, yang saya hormati Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu atau yang mewakili, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu, Bapak HM Samdam HC, mantan Gubernur Bengkulu sesepuh kita yang amat kami hormati, pimpinan LP3I Bengkulu, pimpinan relasi perusahaan LP3I Bengkulu, Kepala SMA, SMK atau yang mewakili, anggota Senat LP3I Bengkulu, para dosen Sivitas Akademika, wisudawan, wisudawati, serta undangan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat-Nya maka kita hari ini bisa berkumpul untuk melaksanakan wisuda angkatan ke-6 LP3I Bengkulu. Ucapan selamat saya sampaikan kepada wisudawan, wisudawati atas keberhasilannya, yakni mampu menyelesaikan studinya di LP3I Bengkulu. Dan ucapan selamat juga saya sampaikan kepada orang tua keluarga wisudawan, wisudawati yang telah ikut bekerja sama mensukseskan putra, putri, dan atau anggota keluarganya. Perjuangan memperoleh sarjana tidaklah terlalu mudah, yang seringkali diwarnai dengan keringat dan air mata. Dan karenanya sekali lagi saya ucapkan selamat atas tercapainya cita-cita yang mulia ini. Hadirin yang berbahagia, salah satu kebutuhan primer
setiap penduduk adalah pendidikan. Kenyataan ini sejak lama disadari pemerintah dan terbukti dengan adanya pasal khusus tentang pendidikan pada Undang-Undang Dasar 1945. Prioritas pembangunan pendidikan nasional adalah peningkatan mutu pendidikan setiap jenis dan jenjang pendidikan. Peningkatan pendidikan dalam rangka penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta peningkatan relevansi pendidikan. Relevansi ini sudah sejak tahun 1993 dikenal dengan kebijakan berkaitan dengan kesepadanan atau links and match, dan saya bangga kepada LP3I yang sejak awal berdirinya tahun 1989 telah menerapkan kurikulum link and match. Kurikulum ini berhasil diterapkan di LP3I secara baik, sehingga LP3I bisa mengembangkan sayap ke hampir seluruh Indonesia. Dari data yang kami dapat dari LP3I, LP3I memiliki 54 cabang koleksi, 8 politeknik sederajat, dan 4 sekolah tinggi luar biasa. Hadirin yang berbahagia, pendidikan vokasional seperti yang diterapkan oleh LP3I merupakan penggabungan antara teori dan praktek secara seimbang dengan orientasi pada kesiapan kerja lulusannya menyongsong dunia kerja dan dunia industri. Kurikulum pendidikan vokasional ini terkonsentrasi pada sistem pembelajaran keahlian, pada kejuruan-kejuruan khusus, specific trades, dan kelebihan pendidikan vokasional ini antara lain peserta didik secara langsung dapat mengembangkan keahliannya disesuaikan dengan kebutuhan lapangan atau bidang tugas yang akan dihadapinya. Dalam pelayanan pendidikan vokasional, pendidikan kecakapan hidup merupakan isu sentral. Hal tersebut merupakan jembatan penghubung antara penyiapan peserta didik di lembaga pendidikan dengan masyarakat dan dunia kerja. Pembekalan kecakapan hidup secara khusus menjadi muatan kurikulum dalam bentuk pembelajaran keterampilan fungsional dan kepribadian profesional. Pembekalan kecakapan hidup melalui penggunaan mata pelajaran IPTEK dengan pendekatan tematik, edukatif, dan berorientasi kebutuhan masyarakat dalam wilayahnya. Oleh karena itu, konsep link and match menjadi semakin relevan dengan kebutuhan pembangunan itu sendiri. Hadirin yang berbahagia, saya mewakili pemerintah Provinsi Bengkulu mengucapkan terima kasih kepada LP3I karena dengan kurikulum yang digunakannya telah membantu pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran di negara ini pada umumnya dan Provinsi Bengkulu pada khususnya. LP3I telah berupaya membantu menempatkan alumninya
bekerja setelah menyelesaikan pendidikan, dan bahkan 70% sudah diterapkan di semester 4 sebelum mereka diwisuda. Ini adalah capaian yang luar biasa. Hadirin yang berbahagia, akhirnya sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada wisudawan, wisudawati. Terapkan ilmu yang didapat selama belajar di LP3I ini. Banggakan orang tua, keluarga, dan LP3I Bengkulu dengan prestasi di tempat kerja di mana mereka berada. Kepada LP3I Bengkulu, harapan kami teruslah bergerak, berbenah untuk mengembangkan bangsa dan membantu pemerintah dalam mengatasi pengangguran. Itulah beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, Haji Muhammad Samlan LC mendapat kesempatan memberikan orasi ilmiahnya dengan judul Pendidikan dan Pengangguran Terdidik yang didengarkan dengan khusyuk oleh para hadirin. Wabil khusus segenap jajaran pimpinan LP3I, baik yang datang dari pusat maupun yang berada di daerah ini, yang sama-sama kita muliakan. Tentu saja yang mewakili Bapak Gubernur, sahabat saya Pak Fakri, yang sama-sama kita hormati, dan segenap para undangan sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dan seluruh orang tua, wisudawan dan wisudawati yang berbahagia, dan tentu saja yang terkhusus lagi para wisudawan, wisudawati yang betul-betul merasakan kebahagiaan setelah sekian lama menjalani pendidikan di LP3I yang kita banggakan. Dalam kesempatan yang sangat baik ini, sebenarnya saya diminta untuk menyampaikan ceramah ilmiah tentang pendidikan dan pengangguran terdidik. Mohon maaf, saya melihat tidak cocok antara pendidikan dan pengangguran. Meskipun mungkin untuk sementara ini memang banyak lembaga-lembaga pendidikan yang memang tidak bisa dipungkiri menghasilkan banyak pengangguran, tapi itu sesungguhnya tidaklah tepat. Dan kalau tema ini diminta untuk saya sampaikan, kemungkinan yang saya tangkap adalah untuk meluruskan lembaga-lembaga pendidikan yang ada, tapi bukan untuk LP3I. Karena LP3I saya kira tidak pernah menghasilkan pengangguran. LP3I adalah menghasilkan tenaga-tenaga profesional yang handal. Dan oleh karena itu mungkin tema yang ingin diberikan kepada saya untuk meluruskan lembaga-lembaga pendidikan yang lainnya, tapi bukan untuk LP3I. Dan oleh karena itu kita angkat topi dengan LP3I ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahinya dan alumni-alumninya semakin berkiprah dengan sukses di tengah-tengah masyarakat untuk membangun bangsa dan negara ini. Bapak dan saudara-saudara sekalian, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan, saya kira tidak jauh berbeda dengan yang diinginkan.
yaitu berjuang adalah jalan kesuksesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang saya hormati Bapak Gubernur Provinsi Bengkulu atau yang mewakili dalam hal ini staf ahli bidang politik dan hukum. Yang saya hormati Kepala Dinas Tenaga Kerja atau yang mewakili. Yang saya hormati Presiden Direktur LP3I Bengkulu, dalam hal ini diwakili oleh Bapak D. Purnomo, Direktur Operasional. Yang saya hormati Bapak